Itu yang pertama. Lalu yang kedua kan kurangi gula yang masuk, kurangi penumpang yang masuk. Artinya kalau Anda mau makan yang benar dan membuat si petugas ini tetap nyaman dan tidak berlebihan, maka kurangi, kalau boleh mas stop menurut saya. Jadi kalau boleh salah satu di samping kita bicara tentang target keimanan, target ibadah, kita bicara tentang target kesehatan juga nggak apa-apa lah. Sebagai bentuk ketaatan kita dan menjaga kesehatan kita dengan puasa Ramadan, nggak masalah. Kalau diniatkan karena Allah kan insya Allah pahala juga. Contoh mungkin dalam Ramadan kali ini tidak ada lagi gula pasir misalkan dalam seluruh makanan kita. Contoh. Nanti dapat manisnya dari mana? Banyak, madu bisa, ya gula-gula yang masih tinggi serat itu bisa, ya contohnya itu. Kemudian apalagi misalkan targetnya supaya nggak ada lagi gula olahan. Ini sih challenge aja, tapi kalau Anda bisa kerjakan keren. Di Ramadan nanti nggak ada lagi Anda makan produk-produk yang berbasiskan terigu misalkan. Itu kan gula olahan tuh. Tantangannya begitu. Lihat nanti akhir Ramadannya itu berat badan. Jadi sebenarnya saya tuh nggak habis pikir lihat orang ikut program-program diet itu. Prinsipnya nggak begini, prinsip sederhananya sih ya. Kalau keluar sama dengan masuk, itu maintain berat badannya. Yang dimakan sama yang keluar dalam bentuk olahraga, pembuangan segala macam itu sama. Artinya misalkan yang masuk 1000, keluar 1000, maintain. Berat badannya stabil. Oke? Kalau misalkan yang keluar lebih banyak, ya pasti naik berat badannya. Yang masuk lebih banyak, ya masuk lebih banyak, keluarnya sedikit, pasti naik berat badan. Berarti kalau menuruni berat badan apa ceritanya? Kurangi asupan yang masuk. Yang jadi biang kerok sekarang itu adalah karbohidrat olahan. Itu aja sebenarnya. Saya banyak ketemu orang yang dia cuma ninggalin gula pasir, ninggalin tepung terigu, ninggalin makanan olahan, ninggalin lemak-lemak segala macam, turun sendiri berat badannya. Kita beli program-program diet puluhan ratusan juta, sampai ada orang kemarin DM saya, dia kata, "Dok, saya makasih banget." Dia bilang, "Kenapa?" Saya apa yang dokter sampaikan tuh ketika diterapin benar-benar itu mahal loh harganya. Dia bilang, "Kenapa, Bu?" Saya bilang, sempat saya balas gitu kan. Terus saya bilang, "Saya tuh kemarin ada teman beli sebuah program diet tuh nilainya 30 juta loh." Dia bilang, yang dokter sampaikan dia itu aja isinya, konten-konten itu aja sebenarnya. Perkara nanti makannya apa, tinggal Anda pelajari. Nanti kita perlu pelajarin itu aja. Lain nggak ada. Gitu-gitu aja. Ya, karena tubuh kita itu memang dia bisa repair, dia bisa makan sendiri kalau ada yang rusak asal bahan bakunya benar. Itu sebabnya puasa secara kesehatan ya. Tidak, kalau mungkin secara syariat atau secara ruhianya, kata Nabi, Allah nggak butuh puasa orang-orang yang masih fitnah, gibah, bohong segala macam atau mengerjakan pekerjaan yang fasik. Itu bahasa syariatnya. Tapi dalam bahasa fisiknya, yang saya pahami ya dalam beberapa buku yang saya baca itu puasa tidak akan memberikan efek kesehatan kalau orang masih ngawur makannya. Serius. Kalau masih suka-suka makannya, nggak bakal dia bisa memberikan efek yang luar biasa. Itu apa saja efek puasa yang bisa kita dapatkan? Banyaknya minta ampun. Ya, jadi kalau saya ditanya, apa tools dalam syariat ini tanda kutip yang bisa digunakan untuk membersihkan toksin? Jawabannya puasa. The longer, ya, semakin lama Anda puasa, semakin dahsyat. Bahkan beberapa yang saya baca itu, sampai dia katakan kalau Anda bisa 48 jam puasa, bagi laki-laki itu testosteronnya naik terus. Seketika, 48 jam. Pemahaman di sini puasa yang mereka maksud itu bukan makan ya, tapi minum boleh. Jadi kalau kita bahasa saya tadi itu, lihat, puasa itu Bapak sekalian, Ramadan khususnya. Coba lihat, kita hitung sekarang. Tadi ada bahasa saya feeding state sama fasting state. Feeding state waktu makan, fasting state waktu kita nggak makan atau puasa. Lihat, orang lagi Ramadan, lagi puasa, itu lebih lama fasting state-nya loh. Beneran. Mari kita hitung. Dia sahur, oke lah, makanlah segila-gilanya waktu sahur itu. Suka-sukanya lah waktu sahur. Paling lama setengah jam udah kenyang. Nggak bisa juga lebih, apalagi dia makan makanan yang penuh dengan gula misalkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, habis itu dia buka. Tadi setengah jam kan, yang sahur tadi. Lalu yang kedua dia buka. Oke, makan, buka, batalin puasa, pakai kurma, air, segala macam, selesai. Lalu dia makan habis maghrib. Kasihlah waktu setengah jam lagi. Oke? Makan dia, udah 1 jam. Terawih lah dia, ambil yang paling banyak, 1 malam 1 jus misalkan, ya. Cerita ingat yang 1 jus ini saya pernah cerita teman gitu kan,
Ada itu di mana di Bandung itu ada satu masjid yang hari-hari Ramadan terakhir di itikaf itu satu malam itu 3 juz. Jadi sholat itu dari jam 1 sampai menjelang subuh. Jadi jam 1 sampai menjelang subuh. Atau yang getar-getar gitu. Ada juga yang terlelap dan khusyuk dalam sujudnya. Sehingga orang sudah rakaat keberapa dia masih sujud aja terus. Ada kayak begitu. Ya, perjuangan kayak begitu gitu. Jadi, nah, anggaplah habis tarawih dia makan lagi. Kasihlah waktu setengah jam lagi. Kan 3. Setengah jam, setengah jam, setengah jam. 1,5 jam. Habis itu ngapain? Tidur kan? Atau katakanlah dia ngaji segala macem. Ya, katakanlah ada lagi dia ngemil. Misalnya ya, ngemil lagi katakanlah. Kasihlah waktu setengah jam. Maka tadi setengah cuma 2 jam. 24 kalau kita kurangi 2 kan 24 jam. 22 jam artinya selama lebih 22 jam tubuhnya nggak makan loh. Kan keren tuh puasa Ramadan. Makanya dalam sisi syariat kenapa para sahabat itu gegap gempita dan bahagianya luar biasa dengan Ramadan. Kenapa? Ya secara ruhiyah mereka juga akan terisi dengan nutrisi terbaik dari Quran segala macam. Secara fisiknya juga mereka lebih banyak puasanya daripada makannya kan gitu. Itu sebabnya mereka tuh antusias luar biasa dengan kedatangan Ramadan. Nggak pusing lagi dengan urusan makanan lagi kan. Ya seadanya aja. Ya. Yang luar biasa lagi dan unik itu di Indonesia justru malah Ramadan adalah bulan dengan inflasi paling tinggi. Betul lah. Kebalik gitu tuh. Ya. Tadi yang ada video saya posting di IG itu lucu itu. Kita nih kata si voice overnya itu dia bilang Nabi itu makannya sedikit dia bilang. Tapi kita sikit-sikit makan. Nabi itu kalau makan dijaga makanannya. Tapi kalau kita berjaga sedikit, kita makan. Dia bilang, berjaga tuh bangun sedikit, makan gitu loh. Ya benar juga sih. Ya, dikit-dikit makan gitu kan. Seperti itulah. Jadi, banyak sekali, itu sekalian manfaat itu mulai dari energi yang muncul saat Ramadan, saat puasa tadi. Kemudian, kekuatan otak yang meningkat, ya. Itu terjadi waktu Ramadan. Apalagi nih. Kalau Anda bisa sedikit olahraga bangsa 10 menit, 15 menit menjelang berbuka itu, puasa atau olahraga dalam kondisi puasa itu akan nge-boost up growth hormone. Growth hormone itu apa? Hormon pertumbuhan. Itu fungsinya apa? Dia punya fungsi itu boleh dibilang hampir semua sel-sel yang rusak dia bisa perbaiki. Dan itu terjadi kalau seandainya orang itu misalkan olahraga, terutama olahraga beban. Olahraga beban. Ya, bukan beban kehidupan, tapi beban Anda sendiri. Olahraga beban itu contohnya apa? Kalau bisa pull up, ya pull up. Kalau bisa angkat barbel, angkat barbel. Kalau nggak bisa, ya pegang botol begini. Ini berapa? Paling 600 gram misalnya. Ada begini-begini itu, gitu. Ini kan beban nih. Tapi kerjanya 50 kali. Pegel juga. Ya, pegel juga. Jadi atau mungkin beban seperti squat, push up, plank gitu-gitulah. Sambil megang beginian, itu keren. Cakep banget. Nanti lama-lama massa ototnya kebentuk. Massa otot kebentuk, lemaknya hilang. Ya, makanya banyak orang yang sudah biasanya ngikutin beberapa kajian-kajian saya itu malah kebingungan nih setelah saya turun berat badan malah naik lagi dia bilang. Kenapa? Karena ototnya atau lemaknya tadi tidak diubah menjadi massa otot. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Dia termasuk dia puasa itu punya efek untuk meningkatkan semua sistem kekebalan tubuh kita. Ya. Tapi tadi syarat itu Anda harus pegang baik-baik, tidak akan berfungsi, tidak akan berefek kalau ngawur makannya. Salah satu biang keroknya sudah jelaskan tadi. Sebenarnya 2 sebenarnya biang kerok ini. Trans fat atau lemak trans. Yang kedua adalah gula olahan. Itu aja sebenarnya. Ya, itu 2 dikurangi selama Ramadan dan Anda sudah tahu apa saja produknya yang berhubungan dengan 2 tadi, tubuh Anda akan regenerate sendiri, Bos sekalian. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi dia akan clear, dia akan membersihkan patogen-patogen termasuk meningkatkan mikrobiom atau bakteri-bakteri yang paling banyak bercokol di tubuh kita itu kan dalam di pencernaan atau perut kita. Makanya kalau puasa itu dia meningkatkan hubungan yang sangat baik. Jadi antara otak dan perut kita ini kan ada hubungan. Mereka berkomunikasi. Ya.
Jadi sebenarnya rasa lapar itu ya awalnya atau rasa sensasi pengen makan sesuatu itu ya yang menimbulkannya itu adalah bukan kita sendiri tapi bakteri tadi. Bakteri itu. Ya, makanya kalau Anda yang misalkan orang Makassar lah misalkan. Nah, orang Makassar misalkan ya kita tahu makanan orang Makassar kan coto. Pergilah dia kemana aja, yang dicari kan coto. Ya, mau ke Mekah pun carinya coto. Ya, kalau orang Jawa Barat, Sunda, ya kemana-mana yang dicari ya makanan orang Sunda. Terusnya lah kayak begitu. Karena memang bakteri-bakteri tadi yang ada memenuhi tubuh kita. Nah, ini ilmunya bagus kalau Anda mau pakai. Kayaknya saya belum pernah cerita di sini. Kalau sudah, remind lagi aja, refreshing aja. Jadi ada satu guru saya bilang pernah gini. Kan sekarang lagi ada tren tuh stem cell. Ya, dari plasenta kan. Plasenta itu diambil kan kalau bayi kan lahir diambil tuh. Kemudian biasanya kalau orang kebanyakan kan dikubur, simpen segala macam. Dan nggak usah pakai lampu, nggak usah pakai lilin. Kubur aja. Nggak ada hubungan itu. Nah, kata dia begini, cerita. Jadi plasenta itu kan mengandung stem cell, sel induk atau sel puncak apalagi itu bahasanya itu. Dia bilang gini, suatu hari kelak dia bilang, bisa jadi misalkan si bayi itu atau keturunannya segala macam tadi dia punya penyakit-penyakit yang memang perlu diperbaiki gennya atau genetiknya dia. Ya diperbaiki. Nah, caranya gimana? Dia bilang gini, kamu tanam itu, dia bilang. Misalkan depan rumah atau belakang, tempat-tempat yang gampang diakses dan pastikan rumahnya tidak kontrakan. Kalau kontrakan pindah. Tempat yang bisa Anda akses tempat itu. Sebelah itu, si benda itu, si plasenta itu, ari-ari itu ditanam, gitu kan. Lalu ada lalunya. Di atas, dia kan tanam lama-lama kan dia hancur. Pasti larut kan. Nah, sama dia bilang begini. Lalu kau tanam tuh kunyit, dia bilang. Kau tanam tuh segala macam tanaman-tanaman rimpang segala macam itu. Kata dia gitu. Maka rimpang-rimpang tadi itu akan punya sel punca atau stem cell yang larut dalam tanah tadi diserap oleh mereka, paham? Nah gitu. Jadi kunyitnya punya keistimewaan. Jadi suatu hari kelak kunyit ini canggih bagus sekalian. Masya Allah nih kunyit. Ya. Kenapa saya sangat tadi pagi saya baru buatin tangan saya kuning-kuning. Kunyit ini salah satu yang saya baca ya. Dalam beberapa buku-buku dan penelitian itu, dia termasuk salah satu rimpang ya, yang punya efek untuk memicu namanya autofagi. Autofagi itu self-eating. Self-eating. Makanya, kalau Anda rutin mengkonsumsi rimpang-rimpang kayak begini, dia tidak terlalu banyak membuat kita pengen makan sebenarnya. Karena dia bisa memicu autofagi. Autofagi itu self-eating, cleaning itself. Tubuh kita tuh dibersihkan sendiri. Dia bisa picu tuh. Ada beberapa. Contohnya apa? Contohnya ini kunyit. Kemudian ada jahe. Ya. Kemudian ada lagi seperti black pepper, lada hitam. Kemudian ada lagi kayak kardamon itu kapulaga ya. Ya. Kemudian ada lagi cinnamon, kayu manis, rosemary. Ya. Itu beberapa yang dia punya efek memicu autofagi dan sekaligus memicu namanya sirtuin. Sirtuin itu gen anti-aging. Modal begini doang, kalau Anda rutin bisa glowing binking glowing. Ini doang. Serius. Ya, saya baca beberapa penelitian-penelitian tentang itu tuh Masya Allah ya. Dahsyatnya mereka ini. Makanya terakhir ada resep yang saya bikin itu, yang di IG itu kalau bisa Ramadan coba Anda rutinin itu. Ya, resep bersih-bersih liver. Karena zaman sekarang banyak orang sakit hati. Hatinya sakit. Dikit-dikit sakit. Nah, itu resep. Itu bisa dipakai buat bersih-bersih liver. Isinya apa? Yang pertama kan jahe. Yang kedua, isinya kencur. Ini kencur. Ya, nanti Ramadan kalau bisa mulai sekarang Anda minum aja tuh. Jahe kencur. Jahe kencurnya lebih banyak komposisinya supaya dia terasa hangat. Ini ada ilmunya. Kayak kemarin ada ibu-ibu datang. Ya, jadi sekarang si kafe itu jadi tempat konsultasi.
Karena saya emang nggak ada tempat buka konsultasi gitu kan. Jadi kalau saya pas datang ada aja yang tanya. Kayak kemarin ibu-ibu dia cerita, dok saya habis minum daun telang, ya keliengan, sakit sini. Dia bilang, ya iyalah, saya bilang. Telang itu kan canggih dia kerjanya. Dia bisa bikin gula darah turun, dia bisa bikin tensi turun. Tanpa dicampur apapun ya pasti keliengan. Ya makanya telang yang kita buat itu di kafe itu, atau mungkin yang biasa saya sampaikan resepnya itu, bisa Anda bikin sendiri, itu pasti ada campuran, minimal campurannya ini jahe, atau kalau enggak minimal campurannya serai. Nah di sana kita bikin namanya nafas lega, isinya telang. Oke. Nah kembali gini tadi, ini tadi ada jahe yang pertama, lalu yang kedua kencur. Komposisi dia lebih banyak. Biasa saya pakai perbandingan tuh satu bagian. Lalu di bawahnya ini ada si benda-benda makhluk-makhluk Allah yang ciptakan, berupa apa? Yang pertama itu ini namanya temu mangga. Hebohnya minta ampun kemarin. Temu mangga itu apa? Ini temu mangga. Dia warnanya kuning dalamnya. Kalau dicium, dibuka, rasanya atau baunya kayak kueni. Wangi kayak kueni. Ini biasa dilalap. Enak, nggak pahit-pahit banget kayak kunyit. Ini namanya temu mangga. Kenapa namanya mangga? Ya mana saya tahu lah. Udah namanya begini. Ya, temu mangga. Lalu, nah ini nggak termasuk resep, tapi ini namanya temu ireng. Hitam dia. Indonesia itu punya lebih dari 30 jenis rimpang. Itu harta karun semua sebenarnya kalau tahu. Sekarang mudah-mudahan di sini nggak ada yang jualan begini di pasar. Harganya bisa naik nanti. Kabarnya sekarang jahe pun sudah merangkak naik. Katanya begitu. Sebab kalau Anda yang pernah nonton film dokumenter tentang alpukat di Meksiko tuh alpukat dijaga sama tentara. Karena putaran uang alpukat di Meksiko itu miliaran dolar. Di sana akhirnya kartel-kartel narkoba tembak-tembakan memperebutkan alpukat. Karena harganya putaran uangnya jauh lebih banyak daripada jualan emas. Gitu loh kurang lebih. Alpukat. Ini juga sama saudara. Kalau Anda buka di internet, temu ireng ini mahal loh. Saya baca itu beberapa, itu bisa 100 gram itu bisa 200.000 dijual. Temu ireng. Ya. Nah, tadi kan jahe yang pertama, yang kedua apa? Kencur. Ya. Yang ketiga ini temu mangga. Di mana belinya? Banyak lah. Kemarin saya akhirnya pergi pertama kali dalam sejarah saya tinggal di Jakarta, pergilah main ke pasar Keramat Jati. Saya suka ke pasar. Saya emang hobi ke pasar karena di pasar tuh idenya banyak. Ya, meskipun itu tempat yang ya memang Nabi katakan ya itu beberapa sahabat mengatakan ya banyak itunya lah. Kita harus berhati-hati, bahkan ada doa masuk pasar kan. Tapi tidak apa-apa masuk pasar. Nabi pun masuk pasar, jangan pula alergi sama pasar. Ya. Ketemu mangga, ada satu karung gitu. Banyak yang jual di sana. Enggak semua jual kalau temu mangga. Nah, kemudian setelah temu mangga, Anda boleh pakai ini kunyit, ya. Temu mangga, kunyit, atau ini juga kunyit, tapi nama biangnya kunyit. Ini biang kunyit nih. Lebih pahit dia, lebih orange warnanya, lebih kuning. Ya, jadi temu lawak, temu mangga, satu lagi saya lupa bawa. Temu mangga, temu lawak satu lagi. Jadi temunya itu ada 3. Temu lawak, temu mangga, sama kunyit. Yang 2 pertama tadi apa? Jahe sama kencur. Oke. Lalu sudah Anda godok itu trap. Ya. Sudah agak sedikit dia anget. Nah, ini ada ilmunya lagi. Anda tambahin di situ lada hitam. Anda tambahin lada hitam. Se-feelingnya aja lah. Paling seujung sendok teh. Saya gerus biasanya. Ya, masukin situ. Mau kasih madu boleh, nggak kasih madu boleh, pokoknya terserah lah. Intinya resepnya kayak begitu aja. Itu powerful banget dalam membersihkan liver.
ya lemak segala macam. Tapi banyak lagi sebenarnya yang lain. Bukan hanya itu, paru dapat, ginjal dapat, lambung dapat, liver dapat, tulang dapat, otak dapat. Keren kan? Ya. Modal berapa? Modalnya ya berapa lah, 10.000 paling ini sekilo kalau Anda beli di online. Ya, tuh. Lalu terakhir saya iseng-iseng saya bikin kreativitas sendiri. Ternyata ini isinya tadi tuh. Ternyata ketika di shake kayak begini rasanya makin enak. Pakai shaker kayak begini. Kalau ditambah apa? Ditambah es makin enak. Jadi kan akhirnya orang pikir ini apa gitu kan, apa cappuccino kayak apa segala macam apalah gitu. Tapi ternyata ini isinya rimpang. Ini ada ilmunya ini. Kayak begini. Kenapa ada ilmunya? Karena sesuatu itu emang kalau kita mau, Mas, antum sini deh, puasa. Oh puasa. Enggak puasa mana? Bapak-bapak. Memang di sini tawaduk ditanya nggak ada yang jawab. Wes. Jadi kayak begini. Enak Kak? Wah enak. Kalau Anda bisnis makanan nggak enak, jangan bisnis. Ya, kalau Anda bikin minuman nggak enak, jangan bikin minuman. Kenapa? Itu bagian dari strategi sebenarnya. Ya karena emang ya namanya makanan, minuman ya harus enak. Kalau enggak ya mana mau orang minum. Pasarnya jamu itu kan dikit. Kenapa? Jamu terkenal pahit, gak enak, bau jamu. Makanya sekarang kita perlu muter otak sedikit supaya jamu itu gak terkesan itu. Itulah bahasa Quran. Namanya muqassamah. Ya, muqassamah itu apa? Ketika iblis laknatullah alaih merayu Nabi Adam alaihissalam untuk makan buah itu. Buah apa? Mana ada buah khuldi? Coba lihat hadisnya mana buah khuldi. Allah bilang syajaratul khuld, iya pohon yang kekal, tapi buah dari pohon itu bukan buah khuldi. Jebakan Batman di situ. Tapi itu banyak bahasan yang kita bisa bahas dari Nabi Adam itu. Ya, apa bahasan yang pertama? Kenapa bisa sampai Nabi Adam makan buah itu? Ya, padahal surga itu kan seluas langit dan bumi, pohonnya banyak, buahnya banyak, tapi Nabi Adam akhirnya memutuskan makan buah itu. Gitu. Kalau kabar-kabarnya dari yang saya baca, dengar diskusi itu memang karena Nabi Adam itu kan kelamaan kesepian. Ya, ketika Hawa diciptakan Allah, ya, kan si iblis itu kan bilang dia muqassamah. Muqassamah itu dia berpura-pura sebagai penasehat, teman baik segala macam gitulah. Supaya yang mau digodain itu mau melakukan apa yang dia suruh gitu sebenarnya muqassamah itu. Dan itu dipakai kalau dalam teknik marketing keren banget. Ya, kalau Anda mau jualan kunyit kayak begini, Anda harus bermuqassamah. Ya, baru dapat kunyit ini dimakan orang. Sehingga apa? Muqassamah itu dibuat seperti kelaziman umum. Itu muqassamah. Bahasa kita gitu loh. Ya. Nah, yang jelas itu kita tidak bahas. Tapi intinya adalah apa? Intinya ya tadi, ya. Diserupain dengan kondisi sekarang gitu kan. Supaya dia terlihat kekinian, enak, asik gitu kan, seperti itu. Makanya sekarang itu ada beberapa, Anda tidak tahu atau tahu ya, ada sekarang beberapa produk-produk, bahkan kunyit ini sekarang, saya nggak usah ngomong mereknya, tapi kunyit ini sekarang ada dibuat dalam bentuk kaleng, dikasih soda. Ada. Itu muqassamah sebenarnya, itu ilmu Quran. Kunyit dikasih soda, itu enak loh. Ya. Kunyit dikasih soda. Ada gulanya, tapi di situ dia bilang jangan minum lebih dari 2 kaleng sehari. Oke. Nah, kembali gini tadi, ya. Ini resep ya, saya jelaskan tadi itu ditambah dengan lada hitam tadi itu fungsinya apa? Fungsi lada hitam itu meningkatkan penyerapan si rimpang-rimpang tadi itu. Biasanya kalau sudah habis saya bikin dalam kondisi panas pun saya masukin black peppernya. Lagi dia kalau Anda mau merebus itu resep ya, campurin lada hitamnya di situ sekalian. Nanti tunggu agak sedikit anget, baru Anda kalau mau tambahkan madu atau pemanis apapun silakan. Coba aja mulai cobain nanti di rumah
ya, itu kayak sensasi lapar tuh hilang. Beneran. Jadi ini kayak tadi, karena dia punya, dalam buku yang saya baca tuh dia punya efek namanya tuh moderate autophagy food, sehingga saya nama itu. Jadi dia beberapa makanan tuh punya level high autophagy food, moderate autophagy food, dan low autophagy food. Termasuk yang low itu adalah kopi. Kopi itu memang mengurangi selera makan. Kopi. Tapi kopi beneran, bukan kopi nikmat. Kalau kopi nikmat ada susunya, ada creamernya, ada gulanya, itu kopi nikmat. Yang saya maksud ini kopi beneran. Kopi biji, digering digiling gitu, itu yang saya maksud. Baik, lalu ada beberapa jenis Bapak sekalian makanan-makanan yang punya efek dia memicu self eating tadi itu, ya. Salah satu contohnya itu namanya itu medicinal yeast, tapi jamur medicine atau jamur medis bahasa mereka, kalau bahasa kita. Kalau Anda yang pernah dengar cordyceps, itu cordyceps tuh bagus tuh. Jamur cordyceps. Ya, itu. Lalu apalagi fenugreek, itu bumbu. Ya, fenugreek itu dia efeknya high autophagy food dalam literatur yang saya baca itu. Kemudian termasuk ini juga nih masuk nih. Si jahe segala macam itu, ya. Nah, yang pertama itu. Jadi tadi saya jelaskan di awal tadi, ya, penumpangnya, petugasnya itu kalau bisa defaultnya kita selama Ramadan, jangan diutak-atik ini. Artinya apa? Kalau Anda mau Ramadan menjadi Ramadan yang memberikan efek kesehatan, ya, tentunya kita puasa bukan untuk sehat, ya, tidak. Kita puasa karena kewajiban, kebutuhan kita, cinta kita kepada Allah dan perintah ini. Itunya niatnya, ya. Bahasan kita di sini itu adalah bahasan yang kita mengambil manfaat kesehatan dari puasa tadi. Itu default, jangan diutak-atik default ini. Penumpang, petugas tadi Anda benar-benar jaga baik-baik selama Ramadan. Percayalah Bu, Pak, kalau kita benar-benar ngelakuin itu dengan baik dan benar, ya, sesuai dengan tuntutan syariat dan tuntunan Al-Quran, puasa tuh efeknya luar biasa. Sangat luar biasa. Tadi sudah dijelaskan sebagian, ya. Dia sampai efek seperti apa, ya? Mengurai, disassemble, kemudian recycle, itu dapat tadi ya. Disassemble, kalau assembling mungkin Anda pernah dengar kata-kata assembling itu kan nyusun. Jadi puasa tuh ngurai yang rusak-rusak, dibuang sama dia. Ya. Apalagi tadi nanti kapan ada waktu, kalau saya boleh saranin, saya juga pengen nyoba. Belum nyobain. Kalau saya paling lama itu pernah sampai 21 atau 22 jam nggak makan. Cuma sekali doang makan, gitu, enak banget badan. Kayak apa ya, berseri-seri gitu loh pikirannya. Ya. Kemudian apalagi dia memperbaiki dysfunctional. Jadi semua yang disfungsi dalam tubuh kita di repair. Makanya puasa itu saya sangat meyakini itu salah satu terapi terbaik bagi orang-orang yang punya penyakit degeneratif, kronik, bahkan autoimun. Apalagi Anda sudah mulai tadi, badannya diajak ngobrol gitu loh. Ya. Bahkan banyak orang sering bilang, puasa itu justru malah obat buat buat orang masalah lambung, dispepsia, MAS, segala macam. Kenapa? Padahal dia hari-harinya gak bisa telat makan, tapi kenapa bisa puasa? Pertama juga karena keimanan, ya tentunya, perintah segala macam, kecintaan dia pada syarat. Yang kedua karena apa? Karena sahur seseorang itu adalah bentuk informasi ke otak, ke lambung atau pencernaan kita untuk ngasih tahu bahwa ini makan yang terakhir. Sehingga settingan energi yang dipakai nanti bukan lagi energi dari yang diasup, tapi energi yang ada dalam tubuh kita. Energi yang pertama adalah lemak, yang kedua adalah glikogen. Dua-dua yang dipakai. Artinya apa? Kalau sampai energi ini terakses, yang dipakai adalah lemak, powernya itu luar biasa. Power. Ya makanya dalam literatur yang saya baca itu salah satu cara yang paling bagus kalau Anda mau dapatkan sumber asupan lemak yang baik saat berpuasa atau hari-hari adalah ngambilnya dari kelapa.